Ya, pertemuan ini selalu Pak Rangga rekam. Oke. Nah, sudah. Kemudian Pak Rangga cek bentar, baru 9, berapa orang nih yang hadir? Yang hadir 19 orang tambah berapa nih? 2, Masya Allah, cuma 21 orang. Sedih sekali saya sebagai guru kalian ini. Fiona, Iya, Pak. ini teman-temannya pada kemana nih Fiona? Siapa? Saya cari dulu. Ayo, coba ketua kelas 9A, ada ketua kelas 9A? Ketua kelas 9A bisa bantu saya? Nggak ada. Ketua kelas 9B? 9B, ada 9B, siapa 9B di sini? Wakilnya ada Pak, saya Pak. Oke, siapa namanya? Nayaka. Nayaka, teman-temannya tolong dikasih tahu Nayaka. Iya Pak. Nayaka 9C? Ya Pak, Siapa ini? Dimas. Dimas, tolong teman-temannya Dimas. Iya Pak. Oke, 9D? Saya Pak, Rifki. Rifki, tolong teman-temannya Rifki disampaikan. Iya Pak. 9E? Halo? Sembilan F. Fiona ya. Ada Fiona? Sudah, Pak. 9G. Ayo, 9G siapa yang ada di sini? Kelas 9G, ada siapa? 9G ini saya wali kelasnya nggak ada malahan. Sedih sekali. Ridho Bambang Pak. Ridho Bambang, tolong teman-temannya do. Oh, Ridho ini rajin. Masya Allah ya Ridho. Terima kasih sekali Iya, Pak. Ridho, sudah rajin. Tolong teman-temannya dikasih tahu Ridho. Ya, Iya Pak. segera hadir. Kelas 9G nggak hadir pada meeting saya, nanti saya tidak berikan nilai rapotnya ya, biar kosong, nggak bisa daftar ke SMA nanti kalau nilai rapotnya kosong ya. 9H terakhir. Saya Pak. Siapakah ini? Cecilia. Cecilia. Apa kabar Cecilia? Vicky Habibie. Vicky Habibi. Tolong dikasih tahu teman-temannya. Pak Rangga sudah on air. Ya, sudah on Info air. bagus, Sudah Pak. online. Ridho bagus juga. Tolong Ridho bagus. Info Pak. Divo, oke Divo. Tolong disampaikan ke teman-temannya. Pak Rangga sudah siap gitu. Ya. Iya Pak. Baik, alhamdulillah kita akan mulai pertemuan hari ini ya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kecerdasan kepada kita ya, tambahan ilmu, juga kesehatan. Ya, sehingga pandemi ini segera berakhir. Siapa yang sudah jenuh dengan pandemi ini? Ada yang Saya. Siapa ini? Rifki. Gimana kira-kira Ki? Menurut kamu Ki dengan pandemi ini Ki? Ada yang tahu kabar terbaru Kota Bandar Lampung? Zona merah kembali. Zona merah. Zona merah Pak. Iya, zona merah lagi. Zona merah itu artinya apa sih? Zona yang banyak terkena COVID. Banyak yang kena. Banyak. Tidak terkendali ya. Jadi penyebarannya itu tidak terkendali. Ya, Allah alam ya. Halo Pak, Ya, kenapa? saya belum absen Pak, baru masuk, sorry. Oke, absen saja silahkan absen. Nggak apa-apa ya. Buka saja. Dibuka saja ininya. Dibuka saja mikrofonnya. Nanti kita akan interaktif. Yang penting kalau pas berisik ya dimatikan saja ya. Jangan di apa? Jangan di hidupkan.
Oke. Eh, saya akan share screen. Nah, sudah tampil belum? Udah, Pak. Pak. Hari ini pokoknya yang masuk sesi saya pertama free, tidak ada tugas. Gimana? Setuju? Ya, setuju. Setuju. Deal. Deal. Oke. Kalau gitu nanti Pak Rangga cuma minta komen aja. Kalau minta komen kira-kira gimana? Kalau minta komen susah nggak? Enggak. Enggak, ya. Tidak. Nanti kalian Mungkin komen, enggak. di classroom masing-masing ya, di postingan classroom masing-masing. Ya. Komen di classroom masing-masing, boleh cerita, boleh boleh bebas deh. Boleh memberikan kesimpulan, boleh curhat Pak, boleh. Pak, hari ini saya pelajaran nggak ngerti, boleh, nggak masalah ya. Baik, silakan lihat di materi di layar kalian itu sudah ada ajakan untuk gabung di Peer Deck ya. Pak Rangga pakai Peer Deck supaya kita bisa lebih interaktif ya. Silakan masuk ke situs joinpd.com. Kemudian masukkan kode AXLJMC. AXLJMC. Ini sudah ada satu orang yang berhasil masuk, siapa? Siapakah ini? Yang lain? Saya Pak Bagas. Oke, keren sekali Bagas. Ya. Yang lain? Oke, waduh, Bagas keluar malahan gas. Silakan yang lain. Masuk ke joinpd.com. Kemudian masukkan kode AXLJMC. Ayo segera, kita nggak lama-lama ini. 30 menit aja deh. Ayo targetnya 30 menit aja targetnya. 5 orang siswa masuk. Ayo segera. Jangan khawatir, nggak ada penilaian apa-apa, tenang saja. Nah, ini bagian dari belajar. Loading, oke, 27 orang. Ya. Harusnya lebih banyak, 8 orang. Ya, silakan. AXLJMC 12 orang. Silakan yang lain, ayo 13 orang. Di awal pertama itu ada ininya ya. Ada emoticon. Ada emoticon perasaan kalian. 15 orang. Yang lain silakan. Segera. Pak, kodenya apa Pak? Ini yang tampil di layar kamu itu AXLJMC. AXLJMC. Jadi kalau handphonenya bagus bisa di split cell. Ada yang bisa split cell ini nggak? Split layar deh nggak split cell. Split layar. Ada yang bisa? AXLJMC. Sudah? Bisa Pak, bisa. AXLJMC bagus. 19 Pak, bisa orang. Pak. Nice. Mana? Sisanya mana? Ayo cepat. Bukanya lewat Google. Oh iya, bukanya kamu datang ke Google Chrome. Lewat Google Pak. Iya, Tak tulis joinpd.com. joinpd.com, kemudian Peer Deck. masukkan AXLJMC. Kalau ada kesulitan, langsung ngomong, ya, langsung ngomong. Pak, saya ada kesulitan nih Pak, tolong. Hidupkan ini. Pokoknya sama. Ini yang di sini, laptop komputer situ nanti Mbak ngajar lewat situ, di situ. Oke, 27 orang. Kita akan mulai ya. Nah, inilah kira-kira materi kita. Ini pertemuan kedua ya.
pada pertemuan sebelumnya kita sudah apa? Sudah belajar pengenalan. Siapa yang masih ingat? Kemarin kita belajar apa sih? Banyak. Belajarnya gimana? Listrik ya. Belajarnya gimana? Warisan Listrik. Waris Listrik. statis. Listrik. Apa? Listrik statis. Bukan. Listrik statis mah udah lewat. Udah Pewarisan sifat. Warisan sifat. Warisan sifat. Parangku udah masuk 2 kali nih ya. Parangku udah masuk 2 kali. Yang kemarin kita belajar pewarisan sifat. Belajarnya kita pakai apa kemarin? Apa yang masih ingat? Microsoft Suite ya. Bukan. Birtek. Bukan. Teams. Room. Video lah. Bukan. Pakai video bagus. Pakai video. Video apa? Ayo. Video Cupang. pekerjaan. Jepang. Cupang. Kan lagi rame ya ikan cupang kan? Ikan cupang ya. Ya. Lagi rame kan ikan cupang kan? Iya iya. Banyak. Ternyata ikan Iya cupang iya. Lagi viral. satu ekornya bisa dijual berapa kemarin? 30.000. Masa 30.000? 50.000. Kemarin berapa? 50.000. 50 Juta. Aduh. sejuta. Berarti yang ngomong 30.000 Juta. nggak menyimak 2 live juta. kemarin ini. Parah. Aduh, Rifki. Ya. Mantap. Kemarin kita sudah menyimak ada peternak cupang ya, breeder cupang namanya Beta Bolon kan? Ya. Ya. Ya Iya. berhasil breeding cupang sehingga unik, sehingga menarik. Kemudian dihargai satu ekornya ada yang 20 juta. Ya, ternyata cupang bisa demikian. Masya Allah. Siapa yang pengen jual cupang 20 juta? Ada? Saya. Mau kan? Oh saya Pak itu. Kita beli 5.000-an. Oh, ya. bener. Ternyata bisa sampai 20 juta. Masya Allah. Nah, keren sekali ya. Nah, itu contoh pemanfaatan pembelajaran pewarisan sifat. Makanya di video yang kedua ya kan? Di video yang kedua di ini kan diajari di video yang kedua itu kemarin diajari gimana caranya bikin cupang bagus ya kan? Ingat nggak? Iya. Ajari bagaimana bikin cupang bagus. Nah, ini kalau saya klik nih, ini kalian boleh klik nih ya. Ini kalian boleh klik yang bagian pendahuluan ini bisa diklik. Kemudian istilah penting ini juga bisa diklik. Nah, nanti saya berikan rekamannya, kemudian saya berikan saya berikan slide saya ini bisa diakses oleh kalian tanpa harus saya yang menggerakkan. Kalau sekarang kan saya yang menggerakkan. Ya. Nanti kalian boleh review lagi ya. Nanti kalian review lagi. Ini bisa diklik. Silahkan nanti kalian klik-klik ya. Boleh sekali. Nah, tapi syaratnya tadi harus masuk ke joinpd.com, kemudian masukkan kode yang saya berikan ya. Begitu tekniknya. Nah, hari ini kita akan belajar ini nih. Kita akan belajar persilangan monohibrid. Ya. Persilangan monohibrid dominan, kemudian monohibrid intermediate, dan yang terakhir persilangan dihibrid nih. Sedikit nih kita pelajari. Ya. Nah, ini sebenarnya juga sudah kalian baca-baca harusnya kemarin karena sudah saya beri tugas untuk membaca-baca ya. Nah, kalian sudah cari tahu tuh definisinya. Monohibrid itu apa, dihibrid itu apa, ya kan? Ya enggak? Ya. Ya, good. Nah, sekarang nih kita coba nih. Nah, lihat ke peer deck aja ya. Lihatnya ke peer deck, ke situs peer deck. Nah, sekarang kalian lihat. Parangnya kasih jawaban benar salah aja nih. Jadi Parangga kasih kasus nih. Ini biasanya tukang ini nih, tukang bunga nih ya. Ada bunga mawar merah berduri dengan mawar putih tidak berduri, ya. Disilangkan. Nah, disilangkan. Nah, silangkan kalau disilangkan berarti perkembangbiakan kawin apa tak kawin nih? Kawin atau tak kawin? Ngulang pelajaran dua materi sebelumnya. Ayo. Kawin, bagus. Kawin. Ya. Oh, definisi kawin itu gimana definisi kawin? Masih ada yang ingat nggak definisi kawin? Serbuk sari jatuh kepala putih. Satu Serbuk sari dengan
Lestari jatuh ke putih. Jadi apa namanya? Ada pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Keren, bagus tuh. Nah, sekarang nih kalau misalnya ada tukang bunga, ingin bikin bunga ya, bunga mawar merah yang berduri disilangkan dengan mawar putih tidak berduri. Nah, ini kira-kira contoh persilangan apa? Dihibrid atau monohibrid? Kalian bisa pilih nih jawaban benar atau salah di slide kalian. Silahkan diklik, sudah ada satu yang menjawab. Yang lain silakan. Parangga beri waktu 10 detik. Silakan klik saja. Ayo, silakan klik saja cepet-cepetan. Ayo, silakan cepet-cepetan. Cepet-cepetan, sudah 3 orang yang menjawab. 5, 6, ayo keren. 8, ayo segera. Setelah itu Parangga buka nanti. 11. Ayo segera, tinggal benar atau salah. Nanti kita bahas. Bukanya di Peer Deck ya, sekali lagi masuk ke joinpd.com, kemudian masukkan kode yang saya berikan. Ayo, 37 orang cuma jawab 13. Mana nih yang lain nih? Oh, di tab, Pak. Jadi kayak gambarnya tuh kepencet gitu, Pak. Jadi tampilan gitu. Apa memang ya? Ada tulisan answer question kalau di HP. Bukan Di bawah ada Oh, ada bawahnya tulisan ada answer question. answer question di bawahnya. Iya, Di di bawah bawahnya. ada Kalau yang sudah sering mengikuti. Di bawahnya ada tulisannya. Iya, kalau answer question. kalau sudah mengikuti ini Parangga biasanya sudah cukup ini ya, cukup gampang pakai ini ya. Di bawahnya ada answer question-nya, tinggal kalian pencet saja. Ya, baik. Sudah setengahnya deh. Parangga akan show respon. Oke, jawab banyak yang menjawab benar, 21 orang. Yang jawab 1, jangan dirubah ya. Jangan dirubah, biarin aja. Nggak apa-apa, boleh. Boleh. Tidak masalah. Ada 1 orang yang menjawab. Oh, 2 orang yang menjawab salah. Adakah yang ingin memberikan alasan? Yang menjawab salah dulu deh. Yang 2 yang sedikit dulu, nggak apa-apa. Ayo, yang tadi merasa menjawab salah. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa menjawab salah? Berubah dia. Kenapa? Masa nggak berani sih? Ayo berani. Karena sifatnya berbeda. Karena sifatnya berbeda ya, benar. Terus berapa sifat? Bentar. Ayo silakan. Yang jawab true, ayo siapakah yang ingin ini? Yang ingin memberikan alasan? Yang menjawab sifat yang berbeda. Satu sifat yang berbeda. Oke, sifat apa? Sifat warna antara warna sama bentuk. Ya. Ini jawaban yang mana nih? Fiona mau jawab yang mana, Fiona? Kamu polling apa tadi, Fiona? Monobrid. Saya false. Salah ya? Ya, iya, salah. yang benar. Oh, yang benar apa salah? Salah. Ya, oke. Ini jawabannya ya. Ini jawabannya nih. Oke. Mawar merah berduri. Sifat yang pertama warna merah. Sifat yang kedua berduri. Iya. Sifat yang kedua berduri. Berarti ada berapa? Ada berapa ini? Ada berapa sifat? Ada dua itu. Mono apa di sih kalau 2? Dihybrid. Artinya dihybrid. Iya, artinya persilangan. Di itu 2. Jadi sifat pertama warna merah, sifat keduanya berduri. Nah, sebaliknya si mawar putih yang satunya tadi, mawar putih tidak berduri, itu kebalikannya sifat ini kan? Kebalik merah. Iya. Jadi ini 2 sifat sebenarnya. Ada yang warna merah atau putih, berduri atau tidak berduri. Nah, gitu. Sampai sini, ngerti nggak kira-kira? Lumayan. Oke, kalau gitu Pak Rangga kasih ini deh. Kasih nih.
Coba kasih tanda silakan. Kasih tanda di ikon kalian. Kira-kira. Ayo, ngerti? Bingung? Atau aduh saya butuh bantuan nih. Saya nggak ngerti. Ayo silakan kasih tanda. Silakan kasih tanda. Ayo. Boleh, bebas. Sekarang kita show lagi. Wow, ada yang confused. Banyak yang confused ya. Oke. Ya. 3, 2, oke. 8 orang lagi. 8 orang lagi. 8 orang lagi. Oke, 3. Oh, udah berhenti. Stop. Ya, oke, saya lock. Dah. Nggak boleh bergerak lagi. Oke, ada 3 orang yang masih bingung. Nah, 3 orang yang masih bingung. Oke. Adakah yang ingin membantu temannya 3 orang yang bingung ini? Siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Rangga temannya yang bingung? Ada 3 orang teman kalian yang masih 3 orang yang ini, yang apa? Yang nggak bisa, yang butuh bantuan. Sebagian bisa, sebagiannya lagi bingung. Nah, oke. Kita mundur dikit. Nah, kita mundur dikit. Nah, ke ini. Ayo, ada yang bisa bantu Pak Rangga? Ke pertanyaan ini pertanyaan membuat bingung sebagian teman kalian dan 3 orang lagi tidak bisa. Ada yang bisa bantu Pak Rangga menjelaskan ke temannya tadi yang bingung? Adakah? Fiona, gimana Fiona? Siapa? Ayo, gimana Fiona kira-kira? Jadi, contoh yang Pak Rangga berikan ini benar atau salah? Persilangan monohibrid? Salah. Karena Salah. Salah karena Persilangannya di hibrid. harusnya persilangan di hibrid. ya, Kenapa di hibrid? Kenapa Karena karena melibatkan 2 sifat. Sifat yang beda. Iya, Sifatnya beda. sifat lagi 2 yang berbeda. Melibatkan 2 sifat yang beda. Sifat yang pertama warna merah, sifat yang kedua bentuknya berduri. Ini kebalikannya ya, kebalikannya. Oke. Saya sangat berharap 3 teman kalian yang sudah kebingungan ini sekarang sudah mendapatkan pencerahan ya, sudah dibantu sama teman-temannya tadi ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Next. Nah, nih dia. Kalau kita belajar lagi kemarin ada yang bilang gini nih. Pada saat pembentukan gamet, gen yang merupakan pasangan sesamanya akan dipisahkan. Ya, akan berpisah ke dalam 2 sel anak. Nah, ya. Jadi ini ada seseorang yang terkenal yang ngomong gitu. Pak Rangga ingin mengetahui kemampuan kalian. Kira-kira siapakah orang itu? Siapakah orang? Saya, Pak. Dijawab jangan di sini. Jawab di answer, di kolom answer. Iya. Itu dijawab di kolom answer. Silakan. Jawab di kolom answer. Silahkan ya. 1 orang baru jawab. Pak Rangga beri waktu 10 detik. Ayo 2 orang jawab. Aduh, saya nggak tahu. Nggak tahu lewatkan. Ayo 5, 4, 3. 4 orang yang jawab. Ayo 5 orang, bagus. Nah, sisanya berarti ini kemarin pembelajarannya kurang sungguh-sungguh nih. 7 orang menjawab. 2, 1. Oke, kita lihat ya. Kita lihat jawaban kalian. Oke, yang pertama jawab Gregor Mendel. Oke, yang kedua hukum Mendel 1 segregasi. Gregor John Mendel. Ada yang jawaban di delete ya. Nah, Gregor Mendel, Pak Rangga. Ini ngaco ini yang jawab. Siapa itu? Apa itu Pak Rangga? Ya? Oi. Nah, jadi gini. Boleh. Jadi itu. Jadi gini ya. Jadi kalau kalian jadi Gregor ya. Jadi seorang ilmuwan, jadi seorang ahli, kemudian menemukan suatu hukum, menemukan suatu temuan yang belum pernah ditemukan, kalian boleh memberikan, atau nanti para ahli yang lain ya akan memberikan bahwasanya ini misalnya hukum Fiona 1, nah misalnya hukum Vicky Habibie 1 misalnya gitu kan, atau hukum Rido Bambang 2. Nah, seperti itu ya, yang kemudian hingga berabad-abad kemudian masih digunakan oleh yang lain ya.
Nah, ini menunjukkan ilmunya bermanfaat ya. Memang ini doa kita kan setiap pagi, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kemudian kita juga berdoa supaya ditambahkan ilmu ya di zikir pagi kita. Allahumma ini ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Kita minta tambah ilmu dan rezeki baik ya. Nah, jadi cetusnya adalah John Gregor Mendel. Kalau kalian lihat simak link yang Pak Rangga berikan kemarin, ya kalian baca sejarahnya bagus sekali ya, baca sejarahnya bagus sekali. Sejarah ya. Nanti kalian ulang lagi link yang Pak Rangga berikan kemarin. Nah, kemudian beliau juga mencetuskan hukum yang kedua ya. Nah, kalau tadi hukum segregasi atau hukum pemisahan, jadi gen-gennya akan berpisah ya. Gen-gennya akan berpisah dari yang berpasangan, dia berpisah. Kemudian yang berikutnya dia akan setelah berpisah dia akan bergabung lagi secara bebas ya, dia akan bergabung lagi secara bebas. Nah, ini hukum Mendel yang kedua. Nah, kalian bisa cross check nih di buku kalian, buku IPA terpadu halaman 49 ya. Jadi Pak Rangga selalu memberikan pembelajaran ya yang sesuai yang ada di buku kalian. Jadi kalian bisa cross check lagi. Jadi jangan bilang wah apa bukunya nggak bermanfaat, nggak dipakai insya Allah ya. Nah, hanya para guru memang menggunakan berbagai sumber supaya kalian terbiasa ya, nggak hanya satu sumber saja. Nah, jadi pada saat perkawinan ya, gen-gen yang telah berpisah itu nanti akan bergabung lagi ya, akan bergabung lagi dengan gen lain secara bebas. Nah, untuk lebih memahami percobaan, nah silakan kalian klik tulisan yang ada ininya nih ya, tulisan yang ada garisnya. Ini link dari Pak Rangga. Silahkan kalian klik ya, nanti muncul video ya nggak sih, muncul video nggak sih? Iya Pak. Iya Pak. Muncul. Berapa menit Ya, video Pak. Pak Rangga? Ya Pak. Berapa menit? Muncul Pak. 6 Tujuh. menit. 6 menit. 6 menit. Pendek ya? 6 Pendek 6 menit. 6 Silakan. menit 50 Ya, pendek 6 menit. 3 detik. Untuk video 6 menit itu Pak Rangga ingin kalian coret-coret ini nih. Bentar. Tuh. Hah? Bentar. Oh, ini dari ini. Mati dia. Tuh lambat ya tuh ininya kan. Nah, Pak Rangga ingin kalian coret-coret ya. Coret-coret di slide Pak Rangga ini karena banyak gambar mungkin dia jadi agak lambat. Dia jadi agak lambat. Sebentar. Tuh udah mulai terbuka. Tadi sudah diklik link Pak Rangga tadi kan ya? Sudah. Jangan di delete, silahkan kalian nonton itu dulu. Silahkan nonton itu dulu sambil nunggu ini Pak Rangga muncul semua. Ya, silahkan nonton itu dulu sambil menunggu slide Pak Rangga ini terbuka sepenuhnya. Sepertinya ini ada kendala jaringan sehingga slide-nya agak lambat. Nah, Pak Rangga ingin mengajak kalian langsung pada konteksnya ya. Kalau kemarin di awal Pak Rangga sudah tunjukkan kalau ikan cupang itu bisa berharga 20 juta ya, bayangin tuh. Itu bisa jadi alternatif pekerjaan berarti kan. Nah, Pak Rangga ingin ya kita praktekin gitu kan. Nah, jadi ini kalau sudah terbuka sedikit, Pak Rangga beri contoh kasus. Misalnya kita akan mengawinkan cupang jantan yang berwarna merah dengan cupang betina ya berwarna putih. Nanti Pak Rangga beri kodenya ya. Sayang belum muncul juga. Nah, kira-kira anaknya seperti apa? Nah, itu yang ingin kita prediksi ya. Anaknya seperti apa? Nah, untuk bisa mengerjakan slide Pak Rangga ini, kalian harus nonton video yang linknya Pak Rangga berikan tadi. Ya, jadi silahkan kalian saksikan itu sampai selesai. Kemudian tolong di kolom komen ya, sebagai bukti Pak Rangga memberikan pembelajaran di kolom komen YouTube Pak Rangga itu kalian beri komen deh. Ya, kalian beri komennya apa terserah kalian. Pak Rangga misalnya tanya, boleh Pak Rangga, oh ini Pak Rangga saya kritik nih, salah Pak Rangga boleh. Atau Pak Rangga misalnya ini pembelajaran yang kesimpulannya bagaimana, bermanfaat atau kurang menarik, misalnya Pak Rangga video Pak Rangga boleh nggak apa-apa ya. Nah, saja tulis di kolom komentar ya.
Jangan khawatir kolom channel Pak Rangga tidak dimonetisasi. Jadi Pak Rangga tidak mencari untung dari channel itu. Nggak apa-apa, kalian klik saja boleh, nggak diklik like juga boleh, nggak klik subscribe juga boleh. Itu hanya untuk membantu pembelajaran kita. Jadi berikan komen kalian di situ supaya Pak Rangga bisa cek ini video Pak Rangga bermanfaat atau tidak, gitu ya. Silahkan. Ya sudah. Oh sudah ini ya, sudah dapat semua ini kalian ya? Belum? Ini Pak Rangga kok dari tadi berhenti nih? Berhenti dia. Udah, Pak. Oh, Sudah dapat, udah ada. Sudah, Pak. Sudah. Coret-coret berarti ya? Sudah bisa coret-coret? Udah. Bisa. Bisa. Oke, bagus. Sudah, Pak. Yang bisa bagus. Berarti memang di tempat Pak Rangga yang nggak bisa berarti ya? Di tempat Pak Rangga yang nggak muncul. Di tempat kalian sudah muncul. Oke, yang memang seperti ini ya. Kadang-kadang kendala kita terkendala kita terkendala teknis, memang kadang-kadang jaringan seperti ini ya. Nah, maka dengan segala keterbatasan yang ada, kita harus tetap belajar ya. Nanti Pak Rangga sertakan rekamannya ya. Pak Rangga sertakan rekaman ini sehingga teman-teman kalian atau kalian yang ini saat ini belum bisa belajar, belum terkendala, tetap bisa menyimak pembelajaran dengan baik ya. Oke, ini sayang sekali sudah ada 18 jawaban respon, tapi Pak Rangga belum bisa cek ya jawaban ini, sepertinya agak ada kendala nih. Ya, terkendala, ntar Pak Rangga coba reload. Dia belum muncul nih sepertinya ya. Coba kita lihat kalau di reload apa yang terjadi nih kira-kira. Oh, dia keluar lagi ternyata ya. Ternyata keluar lagi. Oh enggak, masih tetap kodenya sama. Iya, kodenya sama. Iya. Alhamdulillah. Ya, ternyata butuh reload. Nah nih, Pak Rangga punya persilangan. Oh, ini Pak Rangga lupa nulisnya nih. Ini dominan ya. Jadi ada induk ikan cupang. Nah, ini bagus sekali cupangnya, masya Allah ya. Jadi warna merah dominan, M besar. Kita akan kawinkan dengan cupang putih. Nah, ingat dalam penulisan kode gen itu dia harus sama hurufnya ya. Ini namanya alel. Ini yang sama hurufnya. Kalau yang ini homozigot. Dua-duanya homozigot. Yang M besar homozigot dominan. Berarti M kecil homozigot apa? Ada yang bisa bantu Pak Rangga? Dominan atau resesif? Kalau M-nya kecil. Resesif. Oke, kita akan coba uraikan. Gametnya diuraikan berdasarkan hukum Mendel 1 yang kemarin sudah kita pelajari. Kita akan lihat ya, respon teman-teman. Yang nomor pertama di delete, yang nomor 2 belum ada responnya, mana nih? Yang ini di delete. Kok T? Ini siapa yang jawab T? Bukan T, belum tepat. Ayo, silakan di delete. Belum. Ini sudah benar ya, tapi bukan T. Jadi dia memang satu huruf seperti ini, tapi bukan T. Lihat, perhatikan baik-baik kodenya ini apa? Bukan T ya. Ini T mungkin contoh kemarin yang Pak Rangga berikan benar T, tinggi ya. Tapi sekarang bukan T. Ini sudah Pak Rangga beri ini nih, beri kode alel nih. M besar, M kecil. Jadi bukan T lagi, M. Ini belum ada M. Ya, good. M besar, M kecil. Masya Allah, keren sekali. Terima kasih. Ini di delete. M besar, M kecil. Oh, keren. Nah, kemudian ya yang lain di delete. Oh, ini ada yang bisa nulis dengan rapih nih. Masya Allah. Siapa ini yang nulis dengan rapih? M besar. Oh, tapi belum tepat ini. Ya, ingat tadi kalau gamet dari pasangan M besar ini akan dipisahkan. Berarti tinggal apa ini? Tinggal M saja ya. Tidak berpasangan lagi. Tidak berpasangan lagi, M saja. Iya, bener nih, M. Oh, ini kok dihapus tadi satunya? Ya, iya, good. M kecil. Pinter. Ini kok N? Oh, belum selesai. Ini kita lihat. Kita lihat coba, belum selesai ya.
Dihapus, ya boleh, nggak apa-apa. Diselesaikan ya. Oh, M kecil, oke keren ya. M besar, M kecil, bagus sekali. Ini belum. Loh, ini kok anaknya jadi ini. Ini kalau seperti ini ya. Ini namanya persilangan dihibrid, bukan monohibrid ya. Masih belum tepat yang ini. Masih belum tepat ya. Nah, nanti dia cuma ada 2 huruf pada persilangan monohibrid. Nah, ya bagus. Nah, yang ini nih bagus nih ya. Ya, kita stop di sini dulu ya. Nanti silakan dilanjutkan sendiri lagi. Jadi memang dia dari pasangan M besar, gametnya diuraikan menjadi M besar saja dan M kecil saja. Nah, ini namanya segregasi, ya dipisahkan. Nah, sekarang kedua huruf ini disatukan sekarang. Ya. Hukum Mendel kedua disatukan. Silakan jawab di sini nih, anaknya nih. Ayo. Silakan jawab di sini, anaknya. Silakan. Di genotip F1. Silakan tuliskan jawaban F1-nya. Hasil pemasangan gamet. Nah, hasil pemasangan gamet. Silakan tuliskan jawaban kalian di kotak genotip F1. Silakan tulis. Ayo. Ya benar, M besar M kecil. Sekarang silakan tulis. Silakan tulis di bagian genotip F1. Silakan. Ini bagus nih. Tapi fenotipnya kurang tepat yang ini. Fenotipnya kurang tepat ini. Fenotip itu sifat yang nampak. Ya, fenotip itu sifat yang nampak, sehingga kalau kode-kode seperti ini namanya kode-kode genotip ya. Ini namanya kode genotip. Ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat. Tapi yang genotip F1-nya betul ya. Genotip F1-nya betul. M besar, M besar, M kecil. Nah, fenotipnya apa nih? Fenotip itu sifat yang nampak. Contoh nih induknya nih. Fenotipnya warna merah ya. Fenotipnya warna merah atau warna putih. Itu fenotip. Nah, kalau yang ini gimana kira-kira fenotipnya yang ini? Nah, ini bukan, kalau yang masih kode-kode MM misalnya atau kemarin TT itu kode genotip namanya. Ayo, silakan lanjut lagi. Mana nih? Ayo, ini masih coret-coret. Nah, ini juga belum tepat nih. Ini belum tepat. Ini kan kodenya M besar dan M kecil. Langsung dipasangkan. M besar dan M kecil. Jadi nggak ada T-nya. Ini huruf T dari mana? Tidak dapat T nih. Ya, ini kurang tepat ini. Oke, ini bener nih. Ya, yang ini bener nih. Hasilnya M besar M kecil. Tinggal fenotipnya nih, apa nih fenotipnya? Ayo, Pak Rangga menunggu mana yang benar nih fenotipnya nih. Fenotipnya. Fenotip itu sifat yang nampak ya. Contoh, kalau dalam kasus ini warna merah atau warna putih. Nah, sekarang anaknya nih warna apa nih? Kalau M besar itu warna merah, kemudian M kecil warna putih. Anaknya M besar M kecil warnanya apa? Nah, ayo silakan. Ini belum selesai, tambahkan lagi. Nah, ini baru sampai kode genotip. Ini harusnya diletakkan di genotip yang di atasnya. Belum tepat jawabannya, ini belum tepat. Ya, jawabannya belum tepat. Oh, ini juga belum tepat, belum tepat. Ini dihibrid kalau seperti ini dan ini bukan ya, ini belum tepat ya. Oke, jawaban kalian jadi belum tepat ya. Nah, ini dia nih. Merah jawabnya. Ya, benar. Anaknya berwarna merah, tapi ini genotipnya kurang. Harusnya kan tadi dipasangkan M besar dipasangkan dengan M kecil. Nah, jadi anaknya adalah genotipnya M besar M kecil. Nah, bagus. Ini baru tepat nih. Nah, ini jawabannya. Silakan kalian kembali ke Microsoft Team, lihat. Tampil di layar Pak Rangga. Pak Rangga berikan jawaban yang benar ya. Jadi pembahasannya, cupang merah itu nanti akan menghasilkan gamet M besar, cupang putih itu M kecil. Ya. Kemudian genotipnya, gametnya akan berpasangan M besar M kecil ya, sebagai genotip F1. F itu keturunan ya, filial, keturunan yang pertama. Di pertemuan sebelumnya sudah kalian pelajari. Nah, kemudian fenotip itu sifat yang nampak warna merah
Iya, bagus sekali. Kenapa nggak putih, Pak? Kenapa nggak putih? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa nggak putih? Karena Siapa M yang besar, bisa? dominan. karena M besar kalah sama M kecil. Kebalik. Sama M Empat. kecil. Karena MM M kecil kecil. kalah sama Karena M yang gede. kalah sama yang besar. Karena M kecil lebih lebih Karena kecil M dari kecil M kalah besar. sama M besar. Yang besar. Karena M lebih dominan. Besar. Salah. Lebih Kecil dominan. kalah Lebih sama M dominan besar. yang merah. Iya, nih saya nggak pilih jawaban terakhir nih. Karena dia dominan, ya. Yang merah dominan daripada yang kecil, Fiona. Jadi M besar itu sifatnya dominan terhadap yang kecil, M kecil. Nah, jadi yang M kecil ini tidak muncul. Kalah sifatnya dengan gamet yang M besar. Nah, gitu. Maksud ya? Nah, sehingga walaupun genotipnya ini nggak sama lagi dengan yang ini nih, dengan ikan merah tadi, ya. Gametnya sudah M besar M kecil. Ini namanya heterozigot. Hetero itu berbeda, ya. Kalau homo sama, ini induknya homozigot nih, sama nih, M besar M kecil nih homozigot. Anaknya heterozigot, ada huruf M besar dan juga membawa sebagian gamet dari induknya M kecil, warnanya tetap merah. Kenapa merah? Karena M-nya dominan, merah itu dominan daripada yang putih. Yang putih kalah dari yang merah. Iya. Gimana Fiona? Terjawab Fiona? Ya, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Yang lain kalau misalkan ini boleh diajukan pertanyaan ya. Kemudian nanti boleh ajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Ingat tadi Pak Rangga sudah janji nih, nggak kasih tugas hari ini, nggak ada tugas. Cuman komen ya. Pak Rangga hanya minta komen. Komennya boleh kesimpulan, boleh tanggapan, boleh pertanyaan ya. Boleh. Kita next ke slide berikutnya ya. Nah, ke slide berikutnya. Persilangan di hibrid. Ya, persilangan di hibrid. Siapa yang jawab di hibrid? Saya, Pak. Jadi di hibrid ya. Di itu 2, hibrid itu persilangan. Nah, ini Parangga kayaknya jaringannya agak-agak kurang sip ya. Sehingga lambat-lambat, atau karena terlalu berat mungkin ya. Karena slide Parangga gambarnya terlalu besar. Kita insya Allah sebentar lagi berakhir ya, karena Pak Rangga akan ada pertemuan virtual juga dengan Bapak Ibu Dewan Guru yang lain ya. Aduh, sayang sekali nih, agak lambat dikit. Nah, aduh. Oke ya, ini judulnya persilangan di hibrid. Nggak muncul nih gambar, mungkin karena terlalu berat. Gambar bapak sama anaknya ini sebenarnya ya, gambar bapak sama anaknya. Maksudnya apa? Maksudnya ternyata persilangan ini juga, prinsip-prinsip persilangan ini bisa diterapkan di manusia juga ya. Nggak hanya ikan cupang, tumbuhan bisa, manusia bisa ya. Tapi Pak Rangga berikan contoh ikan cupang dulu yang sedang ngetren kayaknya ya. Nah, baik. Jadi untuk persilangan di hibrid, kalian silakan coba-coba nih. Silakan coba-coba ya. Coba-coba aja. Ini bukan tugas, ini coba-coba ya. Ini bukan tugas, ini coba-coba. Bagaimanakah kalau menyilangkan sekarang 2 sifat yang berbeda. Ikan cupang bukan hanya berwarna merah, tapi lihat siripnya lebar. Ya. Ikan cupang warna merah bersirip lebar, dengan betinanya cupang putih siripnya sempit, ya, tidak lebar. Nah, yang sirip lebar itu Pak Rangga beri kode M besar, L besar. M besar ini untuk warna merah, L besar untuk apa kira-kira? Sirip. Keren, sirip lebar. Sementara M kecil untuk warna putih, cupang putih bersirip. dan L kecil siripnya juga. Siripnya kecil atau sempit ya. Jadi dari sini kita tahu nih bahwasannya dalam penulisan sifat itu menggunakan huruf yang sama tapi berkebalikan ya. Kalau besar yang menunjukkan dominan, kalau yang kecil menunjukkan sifat yang resesif. Nah, ini ada di buku kalian ya. Bukan ininya, bukan contoh kasus ikan cupangnya. Kalau contoh kasus ikan cupangnya itu Pak Rangga berikan sendiri,
tapi konsepnya ya, pemahamannya itu ada di buku kalian ya. Ada di halaman 52. Di buku yang sudah disediakan sekolah di halaman 52. Atau Pak, buku saya nggak bisa dibuka Pak, sudah kegembok. Bisa ya buku kayak gitu ya. Mana? Pak, saya nggak bisa akses buku Pak, saya lagi ada di misalnya di planet Mars. Ada yang lagi di planet Mars. Ada kan? Dani. Nah, Hai. Mana Error ada? nih. bisa akses buku. Error. Pak, saya nggak punya buku. Gampang. Ya boleh. Silahkan kalian mengakses sumber yang lain ya. Kemudian catat di buku catatan. Ya, catat di buku catatan. Dan kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya ya, insya Allah ya. Kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Nah, atau ini boleh jadikan bahan komentar nih nanti. Kalau kalian sudah mencoba ini, kan Parangga minta komentar tuh tadi, ya. Parangga cuma minta komentar di Classroom, di postingan kalian masing-masing, di Google Classroom atau di channel video YouTube Parangga tadi berikan komentar. Nah, misalnya komentar terkait ini, ya. Nah, boleh. Baik, sekarang Parangga buka sesi tanya jawab kira-kira 3 menit. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya, Pak, saya mau tanya, boleh silakan. kasih komennya itu dua-dua di tempat YouTube-nya Bapak sama di Classroom-nya, dua-duanya atau salah satunya aja? Ya, boleh dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Silahkan. Yang lain silakan. Ya, ada lagi? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, Parangga ingin tahu tingkat stres kalian seberapa coba belajar hari ini. Silakan. Ya, silakan kalian tarik icon yang ada di kalian. Silakan ditarik ya. Silakan ditarik. Parangga ingin tahu nih. Ya. Selama pembelajaran gimana kalian? Oke. Aduh. Stress. Banyak. Jadi kadang-kadang ya agak stres ya, tapi masih bisa fokus. Nah, ini yang paling banyak ya. Iya banget. Saya dalam kondisi gitu. fokus yang sangat baik. Wah, keren ya. Keren ya. Jadi sebagian memang kondisinya baik, sebagian sedikit sulit banyak tapi agak masih stres. bisa fokus lah ya. Ini dari tadi ada 3 orang nih di pelajaran Parangga nih. Dari 3 orang nih kayaknya agak ini nih. Oh, tapi masih ada 1 nih. Siapa nih ya kira-kira yang 10 nih ya? Mau memberikan memberikan masukan atau menyampaikan ininya, menyampaikan perasaannya. Yang 1 orang nih, yang 10 nih. Tingkat stresnya 10 nih, siapa nih? Enggak apa-apa boleh. Insya Allah nggak akan ini nih, nggak akan Parangga ini. Atau main-main aja nih, jangan ini. Ayo coba yang serius kira-kira. Yang 10 ini apakah benar-benar merasakan kesulitan atau stres saat pelajaran Parangga atau bagaimana nih? Boleh nih? Nggak apa-apa. Siapa nih yang 10 nih? Geser ya. Ayo sampai 10. Nggak mau ya, nggak mau cerita ya. Nanti boleh ini deh. Kalau kalian mungkin sungkan untuk menyampaikan perasaan kalian di sini, kalian boleh menyampaikan perasaan kalian di kolom komentar ya. Kan kalau di kolom komentar di Google Classroom itu privat ya, nggak bisa dilihat teman kalian. Nah, juga Parangga selalu memberikan ini loh. Parangga selalu memberikan feedback. Parangga selalu memberikan feedback di kolom komentar Google Classroom. Ya, Parangga selalu berikan koreksi, masukan-masukan kalau di tugas-tugas kalian ya. Kemudian Parangga izin download ininya ya, izin download absen kalian. Ini nanti akan saya laporkan ke orang tua kalian ya. Biar ketahuan siapa yang belajar, siapa yang enggak. Oke. Yap. Oke. Untuk hari ini Parangga cukupkan pelajaran karena Parangga sudah mulai ini ada kegiatan virtual meeting dengan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung ya. Jadi kami para guru juga sebenarnya masih belajar ya, harus terus belajar. Jadi kita itu tidak berhenti belajar, kita selalu belajar. Jadi ada namanya long life learner ya, pelajar sepanjang hayat ya, kita selalu belajar.
Parangga cukupkan dulu untuk sesi ini. Ingat, tidak ada tugas. Saya hanya ingin kalian berkomentar saja. Silahkan ikuti Ya, Pak. komentarnya. Nanti insya Allah setelah ini rekamannya akan Pak Rangga upload. Kemudian kalian bisa cek lagi untuk mengulang lagi rekaman pelajarannya ya. Boleh kalian upload, boleh kalian ikuti ulang, kemudian ikuti apa komentarnya, kemudian apa masukan atau pertanyaan-pertanyaan ke Pak Rangga, boleh sekali ya, tidak masalah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keluarga kita juga sehat, ya. Amin. Segera berakhir, Amin. segera bersekolah Amin. biasa ya. Kita tutup sesi ini dengan doa penutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la Astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaha illa anta